Halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini spesial banget di segmen Ngode, Ngobrol Ngobrol bareng bareng Dave. Dave. Halo semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi ke channel gua. Hari ini kita bersama banget sih. Tiffany. Tiffany sekarang lagi menjalankan karantina dari Indonesia ke Taiwan. Benar. Nggak usah tunggu lama lagi. Di video kali ini kita bakal membahas topik tentang ya berbagi pengalaman lah dari Tiffany sama teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih kalau misalnya kita karantina di Taiwan. Nah, Tiffany bisa nggak ceritain gimana kamu proses mungkin sampai karantina di Taiwan? Jadi aku pribadi sih karena nggak sama sekolah sih, jadi urusnya benar-benar dari awal sendiri gitu. Jadi aku dari hotel, dari tiket pesawat, terus semuanya itu ditanggung biaya sendiri, dan itu carinya juga sendiri. Hotel itu carinya di web sendiri, bisa dicek ke Hotel Quarantine Taipei, karena saya sendiri itu di Taipei. Oh, jadi udah ada website yang Ada dikhususkan ya? tempat yang kita karantina itu Heeh. harus kerjasama sama pemerintah Oh, gitu. oke. Bicara tentang hotel. Oke, nah kira-kira mungkin Tiffany bisa jelasin nggak biayanya gimana? Itu harus cepat juga sih, harus pandai-pandai cari juga sih. Jadi karena saya sendiri itu di Taipei, Hmm. jadi harganya itu relatif lebih mahal. Jadi itu ada Oh, range antara 2.000 sampai 5.000, 6.000, ada yang sampai 7.000. wah. Jadi pandai-pandai cari sih, itu tergantung kotanya juga tuh. Oh, beda harga, beda juga fasilitas hotelnya mungkin ya? Iya benar. Oke Tapi deh. itu semua include 3 meals Oh ya? sama yang kebutuhan perlengkapan yang kita butuh gitu di dalam. Oh iya. Udah disiapin gitu. Oh, jadi kalau boleh tahu selama karantina ini kebutuhan sehari-hari udah disiapkan sama orangnya ya, petugas di sana ya semuanya ya? Jadi itu udah disiapin sama 14 hari. Kalau misalnya nggak cukup, kita juga bisa tanya sih, bisa minta lagi sama mereka. Bahkan yang sedetailsnya aja mereka juga udah siapin. Contohnya apa tuh yang disiapin? Kan kita nggak sampai kepikiran tuh ada deterjen, sabun cuci piring, itu Hmm, udah disiapin. Sendok, sumpit, bahkan hmm. sedotan juga udah disiapin. Gelas, terus ada minuman, 1 kardus, itu Satu juga udah ada. kardus. Oh, oke. Kita kalau misalnya nggak cukup atau udah kehabis, kita juga bisa telepon atau nggak kasih tahu orangnya biar dikasih lagi gitu. Dengar-dengar katanya selama karantina ini kamu kayak diawasi sedekat mungkin ya, kayak sampai HP kamu dilacak atau gimana ya? Iya, jadi kita kan dari Indo mau Hmm. ke Taiwan-nya itu harus ikut protokol. Jadi Hmm. sebelumnya itu karena di airport itu harus isi dari airport Jakarta sih, itu isi Oke. form yang bakal terisi itu ada nomor telepon di Taiwan, terus juga ada alamat Oke. hotel atau enggak alamat kamu karantina di mana, details banget tuh. Jadi bakal Hmm. dihubungin pas selama karantina. Location-nya juga bakal terlacak sih. Oh, jadi pakai GPS gitu ya? Oh, oke, oke. Terus mereka kayak, kan kamu tadi bilang, oh 1 hari 3 kali makan. Jadi makanannya itu gimana cara mereka ngantarnya ke kamar kamu gitu loh? Apakah dibawa sambil pakai baju APBD atau... Jadi mereka itu ada jamnya. Hmm. Kalau misalnya pagi itu jam 6 bakal kasih tahu lewat line, oh makanannya udah sampai. Dan dia tuh bakal taruh di ganggang pintu sini, tapi di luarnya. Hmm. Terus juga dia bakal sekalian tanya temperatur kamu pas pagi hari. Jadi dia sehari tuh tanya 2 kali. Jam 6 pagi atau nggak jam 7 pagi, sama malamnya itu jam 6. Siangnya jam 12. Kan kamu dalam kamar dan nggak bisa keluar. Berarti kan kalau misalnya kamu punya Iya benar. sampah atau mungkin pakaian kotor, gimana cara kamu Mm-mm. bersihinnya? Jadi gini, mereka tuh ada jamnya juga untuk yang sampah. Mereka startnya itu jam 7.30 sampai jam 8 itu ngumpulin sampah-sampah. Jadi mereka itu kayak kayak nganterin makanan juga. Jadi pakai APD lengkap, pakai masker, pakai kacamata, pakai pakai apa sih yang penutup kepala itu Oke. semua. Nganter makan ya cuma nganterin doang. Tapi kalau sampah mereka harus semprot satu lorong, terus bahkan pintu ganggangnya semua itu disemprot, sampahnya juga disemprot gitu. Dan Hmm. mereka semprot dan kita tuh taruhnya itu dia siapin satu box gitu. Jadi kita taruh sampahnya di sana. Kayak baju atau Hmm. enggak handuk gitu-gitu
itu kita nggak bakal kasih mereka cuci dan mereka juga nggak bakal terima gitu. Jadi mereka Oke. yang cuma terima itu cuma sampah doang. Oh iya, Tiff. Contohnya nih, kan kamu di sana dapat makanan. Cuman kan Hmm, bagaimanapun terkadang kita kayak, oh mungkin lagi pengen makan ini, ya kan? pengen makan luar ya. Ya. Bener. Terus misalkan di Taiwan ada Food Panda atau Uber Eats gitu ya. Heeh. Nah, kira-kira kamu bisa pakai itu nggak? Itu kita bisa pakai sih. Mereka juga ada kasih listnya gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, kita tuh tinggal di daerah mana. Mereka Mm-mm. tuh udah siapin list gitu. Atau enggak kita bisa scroll juga kayak Foodpanda, Uber Eats gitu-gitu kan. Tapi habis kita pesan, itu mereka bakal anterinnya itu tetap jam yang mereka tentukan. Mm-mm. Oke. Tapi sebelum itu sih mereka udah ada nyiapin mie instan sih, Pao Mien itu 3 Hmm. di kamar sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak cukup, kita masih bisa minta lagi sama mereka. I see, I see, I see, I see. Pokoknya semua yang kita butuhkan lagi, kita nggak cukup, kita bisa minta sama mereka. Aku pengen kayak menyimpulkan lagi ya. Jadi kegiatan kamu selama karantina tiap hari itu ya selain makan, ya kan, dan kamu juga harus ngukur Ya, suhu badan ya. dari hotelnya sendiri dia ada kasih kayak satu kertas gitu, sebesar ini sih, HVS gini. Oh, oke, oke, oke. Jadi di situ kamu tulis apa? Catatan kamu tiap hari, suhu. Bakal tiap hari, tiap pagi sama tiap malam gitu. Tapi Hmm. sebenarnya itu kan dari hotelnya sendiri. Itu Mm-mm. pemerintah juga ada. Oh Gitu. iya. Tapi pemerintah tuh cuman bukan minta suhu badan sih, dia cuman tanya kayak normal atau enggak ada symptoms itunya, Mm-mm. symptoms virusnya, kalau enggak other symptoms gitu. Nah, kalau gitu mungkin kira-kira menurut Tiffany selama karantina ini ada nggak kayak mungkin sesuatu yang berbeda? Bukan kayak karantina juga sih. Saya makannya juga nggak enak banget gitu. Cuma Mm-mm. porsinya bagi aku sendiri sih banyak. Jadi Banyak itu ya. doang. Terus juga dikasih buah terus kok. Buahnya Hmm. yang enak-enak juga. Sehari Berarti 2 kali gitu. mm-mm. Bukan berarti dengan karantina, ya walaupun kamu nggak bisa keluar kan, nggak bisa kemana-mana, cuman Iya, kebutuhan kamu semua terpenuhi lah ya. Nggak ada yang benar. berkekurangan. Dia juga ada dikasih wifi Oke, gitu. ya itu penting sih, harus ada internet soalnya kalau Iya. nggak kamu bakal bosan banget sih. Oh, bosan banget. Mm. Oh iya, kalau gitu udah lumayan banyak nih yang kita ngobrol hari ini ya. Iya. Dan mungkin kira-kira ada nggak Tiffany mau sampaikan di akhir video ini? Jadi di akhir video ini aku mau menyampaikan kalau misalnya kalian mau karantina, terutama di Taiwan, itu kalian nggak usah khawatir, ikutin aja prosedur protokol yang disiapin. Itu Mm-mm. kalau misalnya sesuai pengalaman saya pribadi, itu yang pertama kalian harus cari hotel duluan. Mm-mm. Pokoknya kalian booking aja dulu, atau nggak cari tempat tinggal. Kedua, tiket pesawat. Terus yang ketiga, kalau misalnya kalian sudah punya residence, itu juga disiapin. Sesuai pengalaman aku sendiri sih, sampai airport, sampai imigrasi, sampai masuk Taiwan itu, aku nggak dicek swab atau nggak PCR atau nggak rapid test sih. Tapi kalian bisa nyiapin dulu untuk jaga-jaga dari Indo. Oke. Itu aja sih. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, karena karantina di Mm-mm. Taiwan nggak semenakutkan Iya, gimana benar. gitu ya. Jadi tetap bisa Mm-mm. enjoy life juga di sana selama kalian menjaga diri kalian juga sih. Yang penting jaga Benar. perlindungan diri dengan masker dan Jaga imun, sebagainya. mm-mm, Mm-mm. ikut protokol, Harusnya terus nggak ada masalah lah ya. jaga kesehatan. Oke deh, ya kira-kira begitu. Terima kasih buat Tiffany ya, udah berbagi Ya, di sama. video segmen ngode hari ini. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat sih, dan membantu juga buat teman-teman bisa kasih informasi baru, maupun mungkin ada teman-teman yang mau datang Taiwan dan penasaran dengan karantina di Benar sekali. Taiwan, ya bisa membantu lah gitu. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, Like, subscribe, subscribe, and share. share. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.